mudah bagi kami. Engkau yang sudah selamatkan kami lewat karya anak-Mu, putra-Mu di atas kayu salib. Sehingga kami Tuhan, Engkau layakkan, Engkau terima untuk memuji dan menyembah Engkau. Kiranya pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami, ibadah kami hari ini menyenangkan hati-Mu dan memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan Kau yang dimuliakan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Tapi kami juga percaya ketika kami beribadah, Engkau yang mengaturnya, mendesainnya untuk memberkati setiap kami. Sehingga kami dikuatkan oleh Tuhan. Kami sungguh-sungguh Engkau hadir dan menolong, merengkuh kami dalam anugerah. Sehingga kami dapat kembali bersyukur kepada Engkau. Sementara kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah, biarlah Roh Kudus Engkau menyingkapkan kebenaran-Mu. Kami makin dalam mengerti firman-Mu, makin dibentuk serupa dengan Engkau, sehingga hidup ini semakin memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau bekerja terus, sehingga memampukan kami bukan sekedar mengerti, mendengar firman Allah, tetapi sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Berkati semua kami, tidak satu pun yang dilewatkan. Kami sambut kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, yang rindu mendengar firman Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, pagi ini bersyukur kepada Tuhan saya bersama dengan saudara dan pas saudara-saudara. Terima kasih untuk Pak Yo dan Bu Linda yang sudah memberikan kesempatan saya berbagi firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema. Sama-sama kita baca mengalahkan pencobaan. 1, 2, 3. Mengalahkan pencobaan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama buka Alkitab kita di 1 Korintus 10 ayat 11, 12, 13. Nanti kita baca mulai ayat 5, tapi sekarang 11, 12, 13 saja ya. Juga ayat 14 enggak usah, saudara. Ayat 11, 12, 13. Saya akan fokus kepada 3 ayat ini saja untuk siang hari ini. 1 Korintus 10 ayat 11, 12, 13. Saya senang kalau kita membaca bersama-sama karena ini ayat yang banyak dihafal oleh orang Kristen di mana saja. Ya, mari kita baca bersama 1 Korintus 10 ayat 11, 12, 13. 1, 2, 3. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Sama-sama ayat 13, 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang percaya katakan. Saudara percaya ayat ini? Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mengalahkan pencobaan. Ya, tema firman Tuhan mengalahkan pencobaan. Bapak Ibu, kalau ngomong pencobaan, apa yang muncul di pikiran kita? Kalau saya ngomong pencobaan, ya kita coba ya. Saya akan tunjuk yang masih muda-muda ya. Saya pilih yang muda aja ya, supaya, tapi yang tua ini cepat loh ya, kelihatan loh ya. Jangan meremehkan. Soalnya setiap ujian di sini nih saya apa ya, saudara? Semangat gitu. Karena ini banyak om tante, tapi semangatnya itu loh, ya, memuji Tuhan tuh sungguh-sungguh gitu. Saya, aduh, ya saya selalu ikut semangat, ya. Yang semangat ngomong amin dong. Iya, serius, saya merasa, wih, semangat ya. Nah, kalau tempat saya ini saudara-saudara memang ya orangnya suka nyanyi terus, ya malah saudara nanti keganggu karena teriak-teriak ya. Nah, di gereja saya ini gitu. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi, kalau saya ngomong pencobaan langsung ya, satu kata keluar dari pikiran kita. Apa yang saya pikir terserah. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Saya pasti betulkan semua. Kalau saya salahkan, gak diundang lagi saya nanti ya. Oke, langsung ya, pencobaan. Kakak, Mas, Pak yang ada di sebelah kiri saya. Pencobaan. Godaan.
Bagus, saudara. Pencobaan, Peter ini, Peter langsung. Pencobaan, ya wis, gak apa-apa. Pencobaan, kok yang baju merah. Yang dipikirkan apa? Saya ngomong pencobaan. Tantangan. Oke, kok nggak ada yang real gitu ya, saudara-saudara. Pencobaan. Kok yang baju orang-orang? Hal yang negatif. Terima kasih. Loh itu loh, saudara. Pencobaan. Yang sebelah kiri saya. Kesulitan. Nggak ada yang langsung real ya, saudara. Saya berharap tuh saudara langsung ngomong gini. Anak sakit. SPP mahal. BBM naik. Langsung gitu loh. Ekonomi belum baik gitu. Saudara. Apa? Bisnis sepi. Sesepi. Sesepi dompet kita. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Dan itulah yang keluar dari pikiran kita. Apa itu pencobaan? Nah, saudara, sehingga ketika membaca ayat ini beberapa orang itu selalu mengkaitkannya dengan persoalan. Ya, Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-13, ayat yang sering kita kutip. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Bapak Ibu, maka kita berpikir, waduh ini masalahku, pergumulanku. Tapi saya mau memberitahu saudara, dari semua yang disebutkan tadi Bapak Ibu, sebetulnya kurang pas untuk istilah pencobaan di teks ini. Pencobaan saudara-saudara yang dikasih itu adalah yang kita sebutkan kesulitan, tantangan, pergumulan, anak sakit, suami diganggu wewe gombel. Baru-baru ini saya sedang menghadapi ini, saudara. Bukan saya diganggu ya, salah ya. Orang lain ya Bapak Ibu, waduh ini gawat ini. Yang nonton banyak ya saudara. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan ada yang waduh ya doa no Pak, suami saya ini kok susah ini suami saya. Masa cacatan kok nulis I love you, love ya sama orang lain, istrinya ngamuk saudara. Ya makanya harus pintar. Saya orang yang paling takut. Selain takut memang gaptek. Dan orang Jawa bilang orang Surabaya bilang gak gablek saudara. Jadi gaptek banget. Saya waktu pertama pasang IG, ya kalau sekarang pengikut saya, saudara-saudara, ya titik ya. Nggak banyak ya. Saudara, pertama kali cuma 3 saudara. Itu satu anaknya pendeta Henok Ulianto yang masih umur 11 tahun. Yang kedua keponakan saya yang masih juga SMP gitu ya. Saudara, yang satu lagi sahabat istri saya ya. Anaknya Pak Yakub Triandoko saudara. Jadi anak-anak pendeta semua sama saya. Lalu ada foto dari teman saya. Lalu saudara, saya mau ngasih foto teman saya, tapi teman cewek. Terus saya bilang sama istri saya bilang, lu itu lo liken ke hati. Terus saya bilang sama istri saya mau ngasih hati wedi mah nanti dia GR. Nah saudara, ngawur ae nemen kamu ini. Terus diterangkan baru sekarang saya ngerti. Oh ngono ta. Ya wis tak kei hati berarti itu seneng gitu loh saudara. Walah ya, makanya hati-hati. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, sebetulnya apa sih pencobaan itu? Ada banyak yang salah. Saudara, pencobaan, Pak Lukas, pencobaan itu penderitaan, pergumulan, tantangan, anak sakit, bisnis sepi. Tapi tahukah saudara bahwa itu adalah salah satu bentuk senjata atau bentuk dari pencobaan itu. Sekarang saya balik, berkat bisa nggak jadi pencobaan? Halo, nih saya cerita ini. Di gereja saya melayani di gereja itu di dalam pasar Bapak Ibu. Saya nggak malu. Memang gereja saya saudara-saudara di pasar. Saudara akan sulit nyari gereja saya. Beberapa pendeta itu harus saya nunggu di jalan. Saudara, satu kali ada pendeta tamu di gereja saya, ibadahnya jam 8 pagi. Waktu itu jam 7. Sekarang jam 8 pagi setelah pandemi. Jam 7 pagi, pandemi itu jam 10. Kemudian jam 7 pagi. Saudara, pendetanya itu gemuk gitu loh. Ya saudara, kira-kira ukuran saya ini dia berapa kali ya, pokoknya gendut lah saudara ya. Lebih besar dari saya, 3 kali saya mungkin. Jadi gede. Terus seneng pakai baju putih Bapak Ibu. Celana putih, jas putih juga. Lalu datang ke gereja saya pasar. Saudara bisa bayangkan kan pasar ya.
Ini sudah selesai pandemi, jadi kan orang jualan apa pinggir jalan. Saya kaget dia pakai jas putih. Waduh, takut kesiram air apa iwak. Ini bisa dikejar kucing ini ini ya. Saudara, saya sampai berdiri, permisi, saya di sampingnya, saudara, dia jalan. Permisi gitu. Nah, saudara, karena saya melayani di lingkungan seperti itu, kadang ada pendatang, ya kos-kos itu kerja. Saudara, ada pemuda datang ibadah di tempat saya jadi anak youth. Sabtu kita ibadah. Saudara, 2 Sabtu nggak datang. Sabtu ketiga dia datang. Oh, setia, saudara. Dia setia sebetulnya. Lalu dia saksi maju ke depan. Saudara-saudara, saya dari desa. Puji Tuhan, saya ketemu gereja ini, komunitas ini, saya bertumbuh di sini. Saya minta maaf, saya meminta maaf kepada Pak Pendeta, saya waktu itu yang khotbah. Juga teman-teman semua, saya 2 Sabtu nggak datang. Sabtu yang terakhir itu nemen. Saya minta ampun sama Tuhan. Loh, kan saya mikir, saksi apa sih dia? Saya itu diajak teman saya ke tempat nakal. Waktu itu Doli masih buka. Saudara. Saya diajak ke tempat perempuan nakal di Doli gitu. Saudara, aduh Bapak, saudara-saudara, saya itu berangkat sama teman saya. Wah, ini masih gak bener ini, saudara. Nah, terus dia ngomong, puji Tuhan, Tuhan masih melindungi saya. Teman saya masuk, saudara, sama perempuan. Saya enggak, puji Tuhan. Saya cuma liak-liak tok dalam hatiku. Liak-liak itu solo kami itu ya. Ya. Terus dia ngomong gini, puji Tuhan lagi yang kedua, Tuhan melindungi saya. Sebab waktu itu saya enggak punya uang. Yo, apa kesaksian gini, saudara. Kalau dia punya uang, apa yang dilakukan itu? Salah, yang dilakukan Sabtu depannya enggak kasih kesaksian, saudara. Halo, bayangkan kalau dia itu terima uang yang seringkali kita omong sebagai berkat. Kalau dia pegang uang hari itu adalah cobaan terbesar untuk dia. Bisa nangkep? Jadi kalau gitu, entah pergumulan, entah berkat Allah bisa menjadi pencobaan. Kalau gitu apa sih Pak Lukas pencobaan itu? Mari next, inilah pencobaan itu. Betul seperti Bapak yang baju biru tadi sampaikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga membenarkan pencobaan adalah, yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3. Pencobaan adalah semua godaan yang menggodai keinginan kita untuk hidup tidak kudus, yaitu untuk berbuat dosa, menyembah berhala dan kalau Bapak Ibu membaca konteksnya, saudara, jadi ketika ayat ini pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu, Paulus tidak sedang berkata anakmu yang sakit, pergumulanmu yang hebat, tantanganmu yang luar biasa, juga tidak ngomong berkatmu yang berkelimpahan, bukan. Itu hanya bentuk-bentuk dari pencobaan. Tetapi pencobaan yang dimaksud di sini adalah semua godaan, semua godaan. Entah itu berkat, entah itu penderitaan, entah itu kondisi yang nyaman, entah kondisi yang tidak nyaman. Ada orang miskin juga nggak pengen mencuri, tapi ada orang kaya raya uangnya cukup korupsi gila-gilaan. Bener nggak sih di Indonesia ini? Kalau gitu pencobaan itu apa? Semua yang menggodai saudara. Untuk apa? Untuk menyembah berhala, melakukan dosa, sama aja itu. Ada berhala dalam hidup kita. Dosa sebetulnya kan dosa sih. Dosa itu ya berhala. Dan ujung-ujungnya memberhalaan diri kita. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih apa? Betul Pak Lukas. Mari kita lihat ayat 5. Nah ini saya mau bacakan untuk saudara. Lihat konteksnya. Tetapi sungguh pun ayat 1 sampai ayat yang kelima sih sebetulnya. Jadi Bapak Ibu ayat 1 dulu. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara, bahwa nenek moyang kita semua ada di bawah perlindungan awanan. Mereka bla 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 begitu. Saya lompat ayat yang kelima. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat 6. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita mengingini hal-hal yang jahat, seperti yang mereka ingini dan perbuat. Ayat 6 ya. Nah, Ibu, lihat ya. Jadi lihat apa aja yang dibahas. Tidak ada sakit, tidak ada kesulitan hidup, tidak ada itu anak sakit, kekurangan tidak ada, tapi yang dibahas itu semua cobaan dosa. Ayat 7, supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala,
Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Nanti lihat teksnya, lihat footnote-nya Bapak Ibu, itu ada di kitab Bilangan, saya pastikan. Mereka udah mau nyampe ke tanah Kanaan, mereka sudah dapat berkat yang besar, mereka sampai di pintu gerbangnya, sudah mengalahkan banyak tantangan, rintangan di padang gurun. Dan mereka makan minum pesta pora di sana. Lihat ayat yang ketiga, dan melakukan penyembahan berhala memang. Ayat 3, ayat 8. Jangan kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000. Itu bisa dilihat Bilangan pasal yang ke-25. Itu masih berhubungan Bilangan. Karena mereka mabuk, kemudian perempuan-perempuan Moab itu disiapkan. Biasa gitu. Penyembahan berhala dengan dosa seks itu jadi satu pada masa-masa perjanjian lama, masa-masa dulu, termasuk di perjanjian baru Bapak Ibu. Makanya kita maaf ya, ada istilahnya di Alkitab tuh maaf ya, pelacur-pelacur bakti gitu. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, lihat ayat yang ke-9. Tidak ada sama sekali masalah sakit perut, maaf ya, saya kena penyakit yang terminal. Tidak ada. Ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, masalah semua. Bersungut-sungut seperti yang dilakukan beberapa orang, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11 yang kita baca tadi. Semuanya itu telah menjadi contoh. Lalu ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Jadi pencobaan yang mana Pak? Ya yang dijelaskan di teks ayat di atasnya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kembali ke khotbah saya. Apa itu pencobaan? Semua yang menggodai kita, keinginan kita untuk hidup jauh dari Tuhan, berbuat dosa, menyembah berhala, menjauh. Saudara yang dikasih Tuhan, apa Pak Lukas? Next, senjatanya, saya mau cepat, saya ingin saudara, tapi tangkap baik-baik. Senjata atau umpannya apa? Orang kalau mancing, saudara saya ini diomongi kok. Saya itu anugerah Tuhan jadi pendeta. Dan anugerah Tuhan terbesar di undang-undang. Saya bukan orang pintar, saudara. Serius. Saya ini bukan orang yang pintar. Saya tuh, saudara, waktu SMP itu ikut, ikut ekstrakurikuler. Saya dulu SMP Petra Manyar sini, saudara. Ya, berarti pintar Pak Lukas. Iya, ya puji Tuhan. Sekolah itu lumayan pintar. Saya di sekolah SD saya itu juara 2, saudara. Jadi dengan danem yang cukup, saya masuk Petra, papi saya sebagai pendeta itu tidak bayar uang pangkal. Gitu. Rodok pinter saya. Begitu masuk Petra, saya nomor 48 dari siswa 48, saudara-saudara. Kono pinter-pinter semua, les-les semua, saudara. Serius. Masuk kelas itu akhirnya jadi masuk kelas buangan. Gak iso les, saya sempat pertama itu nangis sama papa saya. Ya opo, ndak bisa saya ngikuti pelajarannya cepat. Anak-anak yuk pinter-pinter kok bisa ya gitu. Oh tiba les mbak guru kabeh. Saya tok sing ndak. Mangkane nilainya apik kabeh, aku tok sing elek. Gak pernah tahu saya. Bingung, saudara. Apalagi kalau kena matematika fisika. Saudara, tapi puji Tuhan lah saya bisa ngejar sedikit-sedikit. Belajar. Tapi saya ini kayak mancing gini ya, saudara. Saya nggak pinter, saudara. Pokoknya semua praktis gitu, nggak bisa. Naik sepeda, saya mesti dipukuli papi saya dulu. Papi saya megangi sepeda, ayo, ojo takut. Saya sudah SMP loh, saudara. SD kelas 6 mulai. Ayo, kakak saya belum punya sepeda, wis iso naik sepeda. Sepeda isopo coba, saudara. Kakak saya belum punya keyboard, sudah bisa main keyboard. Sekarang jadi guru dan salah satu hamba Tuhan di sebuah gereja di Surabaya untuk paduan suara dan musiknya, sekolah musiknya. Saya, musik banyak sih, saudara. Tapi ya itu sempritan, ecek-ecek sama tuk itu saya bisa. Gak bisa saya, saudara. Nah, saudara, mancing juga. Satu kali saya mancing ya, saudara. Kakak saya dapat, adik saya dapat, saya gampang ya. Saya mancing gitu, saudara. Pasti makan, papi saya yang nyiapkan. Kan kita masih kecil-kecil. Ayo, sudah kamu lempar. Begitu dapat, tak terbalik, saudara. Dengan tenaga dalam dan semua set gitu. Dapat pi. Pertama kan ditarik ke sana, kelihatan ikan gede, saudara, kayak gini. Ikan nih. Saya
tarik, saudara tahu, saking tenaga dalam, beberit tok saudara-saudara. Tapi saya ngomong kamu wis gak bakat blas. Coba lagi, coba. Jadi saudara saya coba lagi, ditunggu lama, semua dapat. Kakak saya, adik saya, papa saya. Itu di Gresik saudara, ada pendeta yang punya seperti tempat pancingan begitu. Nah saya nunggu gak dapat saya noleh. Papi saya ngomong angkatan dah. Begitu saya angkat umpani sentek kan. Makanya gak itu saudara. Mau pulang itu baru tahu saudara. Terima kasih tertawa saudara itu menghina. Saudara kalau nggak ada umpannya nggak bisa lah. Pencobaan juga ada umpannya. Next, apa sih umpannya? Yang pertama berhala dosa, posisi, kenyamanan, keangkuhan hidup. Saudara, apa yang diingini oleh bangsa Israel di padang gurun tidak jauh-jauh dari itu. Apa sih pencobaan itu? Semua yang menggodai saudara, kadang-kadang posisi. Kita dianggap rendah oleh orang lain. Saudara paling gampang gini, berhala itu apa? Renungkanlah apa yang saudara, kira-kira ya, saudara nggak bisa hidup dengan itu. Jangan-jangan itu jadi berhala kita. Seandainya kedudukan kita nggak ada. Seandainya saudara nggak punya apa yang saudara nggak punya, saudara merasa itu nggak bisa hidup gitu. Saya khawatir itu berhala kita. Saudara, umpannya berhala dosa. Saudara posisi keangkuhan hidup. Next, apalagi? Dan ini terus sepanjang abad, sepanjang zaman. Kekayaan harta, kenyamanan hidup bukan cuma kekayaan tok loh, nggak semua orang. Tapi kenyamanan hidup, kenikmatan hidup bisa hadir dalam bentuk kebalikan. Miskin, gak nyaman, penderitaan, jadi berhala, jadi dosa, dan itu umpannya kan. Ada beberapa orang gak nyaman kalau jadi orang yang gak punya, biasanya dulu kaya langsung jatuh, berat hidup itu. Tapi kalau dulu susah, sekarang tetap susah, ya tetap berat sih saudara. Cuma lain gitu loh. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah tawaran-tawaran yang menggoda keinginan kita. Next, satu lagi, seks. Betul gak sih? Ya tiga ini, tidak ada yang lain Bapak Ibu. Saya kurang setuju kalau ada pendeta ngomong iblis itu makin pintar, makin PhD, makin profesor. Sebab senjatanya tetap sama gitu loh. Ini terjadi di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa lihat tentu loh buah, lu godaan itu cobaan, makanan kamu nanti jadi seperti posisi. Padahal udah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Posisi lagi, kekayaan, eker-ekeran di gereja ya posisi, uang, maaf, seks. Oke, saya nggak mau panjang untuk bagian ini. Yang penting poinnya sudah nangkep. Apa sih pencobaan? Jangan lagi jawab anak sakit, pergumulan. Tapi pencobaan itu segala sesuatu yang menggodai kita untuk berbuat dosa, menyembah berhala, dan jauh dari siapa? Tuhan. Maka itu menggodai saudara, itu pencobaan. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya akan masuk. Kalau gitu bagaimana Pak Lukas? Oleh anugerah Tuhan, next. Bagaimana oleh anugerah Tuhan kita dapat mengalahkan pencobaan? Ini yang penting saya kira. Mari kita kembali kepada pasal 10 ayat yang ke-11. Saudara, mari kita baca sama-sama ayat yang ke-11. Saya bacakan aja ayat 11, perhatikan sama-sama maksud saya. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebetulnya bagian ini dua kali disebut di ayat yang ke-6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Lalu kemudian ayat 13 baru pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Kembali ke khotbah saya yang pertama, yuk kita sama-sama ngomong saudara-saudara. Yang pertama, 1, 2, 3, sadarilah. Saudara, next. Sama-sama yuk kita baca 1, 2, 3. Sadari bahwa kita hidup di bawah bayang-bayang pencobaan. Semua kita. Tidak tua, tidak muda, tidak kaya, tidak miskin. Semua kita hidup di bawah bayang-bayang pencobaan. Yang setuju ngomong amin. Kenapa enggak amin? Semua. Pak Lukas, Pak Pendeta, enggak mungkin lah. Kudus. No. Tidak ada tempat yang tanpa pencobaan. Setuju enggak Bapak Ibu? Dibiara sekalipun. Setuju enggak? Pak Lukas, kalau di gereja itu tempat kudus. Enggak ada pencobaan. Kok saudara saya khotbah kan enggak cuma di satu gereja.
Kadang-kadang khotbah di mall. Pas khotbah gini loh saudara-saudara. Pemain musiknya sak song lidere gak nok kabeh saudara. Tak tanyai. Saya kan pendeta rodok nakal sih saudara-saudara. Rodok bandel. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingat satu ayat. Misalnya ini ya. Pencobaan yang kamu alami, di mana ayatnya? Oh, pas tadi sing WL tuh nyanyi lagu itu gitu loh. Yang dialami tidak melebihi kekuatanmu, ada kata-kata gitu. Mana WL-nya gitu. Gembala langsung bingung, loh kok kau no? Oh kapok gon, mari ini evaluasi gitu saudara. Nuakal saya saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, pencobaan kan. Karena di mall mereka jalan-jalan gitu. Diukur, oh khotbahnya 45 menit. Nanti 40 menit, kurang 5 menit. Sudah kumpul kabeh di belakang saudara. Lupa Lukas kau tahu? Soalnya aku gelek dok gono saudara. Orang Surabaya ngomong gelek. Sering saya khotbah di situ. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah duduk ini loh saudara dicobai? Di gereja kita itu hidup di bawah bayang-bayang pencobaan. Perhatikan ayat yang ke-6 itu menunjukkan, mengingatkan kita Yakobus 1 ayat 14. Next. Yuk kita baca sama-sama. Ini perlu dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia, yang setuju ngomong. Jadi tiap-tiap orang dicobai oleh apa Bapak Ibu? Keinginannya sendiri. Di konteksnya Yakobus 1 ayat 13, Yakobus ingin ngomong, bukan Tuhan yang mencobai kamu. Tetapi ketika kita itu punya keinginan, sehingga kemanapun kau pergi, kemanapun kau berada, keinginan itu melekat di dalam hidupmu. Yang setuju ngomong amin dong. Iyalah, saya masih punya keinginan loh saudara. Saya punya keinginan. Pak Lukas sekarang ingin apa? Ingin cepat-cepat amin khotbahnya saudara. Kan banyak orang mikir, pendeta itu seneng ngomong. Salah, pengen cepat saudara. Karena khotbah panjang, khotbah pendek, khotbah amplop gak ditambahi, gak dikurangi. Wah pendeta itu kesuwen khotbah ngomong gitu, omong noe saudara. Karena pendeta itu sesungguhnya itu juga saudara, khotbah itu kan bahan ya saudara. Yang boleh ngawur terus cerita. Ini kan ada tata-tatanya ya. Seperti gini kan nanti ada apa gitu. Jadi pendeta kan sulit itu. Tanya Pak Yohin, tanya Bu Linda, enak ya khotbah itu gampang ya Bu? Susah saudara. Setelah saya mengajar jemaat saya belajar ngasih renungan, kok sulit ya Pak Lukas? Mangkane ta lek khotbahku elek aja kok amuk-amuk ya. Bapak Ibu saudara yang dikasih kembali pada firman Allah, bahwa ada keinginan yang di dalam kita. Sehingga bahkan di gereja pun dimanapun, lihatlah Yesus waktu dicobai oleh iblis. Yesus dicobai bukan cuma di padang gurun, tapi di bumbungan bait Allah. Lalu di atas apa Bapak Ibu? Atap bukan, di atas gunung. Saya tanya, saudara, Oikos ini pernah retreat atau pernah ibadah di luar kota gitu? Pernah retreat? Di mana? Di mall atau di atas gunung? Di atas gunung. Orang tuh lek retreat golek gunung. Saya heran. Sekali-kali retreat itu golek mall gitu. Kita kan mesti golek gunung. Tapi ternyata di atas gunung Yesus ya dicobai oleh iblis. Mau kemana? Halo, dengarkan saya baik-baik. Problem pertama adalah saudara punya keinginan, saya punya keinginan. Dan itu dicobai. Sebab itu yang pertama saudara kita harus sadar bahwa hidup kita ada di bawah bayang-bayang pencobaan. Next. Saudara, sebetulnya pasal 10 ayat 6 dan ayat 11 ingin mengingatkan saya dan saudara. Pencobaan yang mencobai bangsa Israel dan yang membuat mereka gagal dan menerima hukuman Tuhan menjadi peringatan untuk saya dan saudara hari ini. Lihatlah, peringatan ini diulangi 2 kali di ayat 6 dan 11. Peringatannya apa Pak Lukas? Bukan cuma nanti kamu kalau dicobai gagal dihukum, tetapi masih ada pencobaan. Masih ada pencobaan. Apakah pendeta? Bukan semua dicobai Bapak Ibu. Next, lebih-lebih lagi lihat ayat yang ke-11, saya bacakan untuk saudara ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka, mencobai mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk peringatan bagi kita yang hidup pada waktu
di mana zaman akhir telah tiba. Saudara, peringatan Paulus itu menekankan sekali. Lu kenapa Paulus membicarakan zaman akhir? Bukankah kita selalu dengar bahwa zaman akhir lebih keras iblis kerja? Zaman akhir lebih sulit. Dalam surat-suratnya Paulus ngomong, lihat ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai seterusnya. Nanti akan ada masa-masa yang sukar. Orang-orang berubah. Orang-orang itu merosot moralnya. Gak tahu terima kasih. Itu loh Bapak Ibu. Ada ya? Saya kira saya gak usah bacakan kepanjangan nanti. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bukankah zaman ini pencobaannya itu lebih ngeri sih? Dikuatkan dengan teknologi. Di gereja saudara dengar khotbah, Alkitabnya gak bawa Alkitab buku seperti Bu Linda. Kita semua bawa pesak penditone kayak tab. Saya cuma khawatir kalau saya bawa Alkitab dipikir betul-betul gaptek, padahal gaptek ini ya. Tapi saya sudah puji Tuhan bisa bikin PPT gitu loh saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Begitu pas dengar khotbah, mari kita buka Yakobus 1. Waduh pencobaan. Wele ayatire. Ping masuk. WA. Dari temen konco plek. Loh, ada emotikonnya lagi. Kira-kira saudara buka enggak itu? Enggak ya, dalam nama Yesus. Tetap dibuka ya. Dibalas enggak? Kata-katanya, yuk nanti siang yo makan di sini yo. Wih haus ya. Saudara balas enggak? Enggak ya saudara. Sorry aku lagi ibadah gitu. Enggak. Ya wis engkau siang yo. Tanya lagi. Kamu tak jemput apa bawa mobil dewe? Oh, ya wis jemputan naik. Oh, no. Ini naik mobil yang mana? Mobil HS apa bis kota ini? Gitu. Balas lagi. Lama. Tahu nggak saudara? Satu kali ada seorang anak Tuhan itu di Kupang saya melayani. Saya waktu beliau meninggal, saya salah satu pengkhotbah yang di pemakamannya. Oh berarti sudah meninggal kalau iya. Masih muda Pak Ibu. Dia duduk di gereja, kemudian dia pengusaha, dia BBM-an, waktu itu masih BBM. Dia loh, yang saksi dia loh, nangis sudah minta ampun sama Tuhan. Setelah sakit sih. Dia cerita ke adik saya gembala di sana, saya pendeta. Saya diajak ke rumahnya gitu kan, doakan. Pak Luka saya dulu, kalau setiap kebaktian, saya selalu lihat jam kapan pulangi. Nanti lihat teman saya BBM, ping, aku di tempat pancingan loh. Saya langsung pendeta masih khotbah, saya tutup dalam doa. Tuhan aku pulang sih, pulang saudara. Pulang, gereja pulang, langsung mobil wis gitu. Pelan-pelan, nggak tahu ya apa cara nih, pura-pura ke kamar mandi pulang langsung mancing. Dan itu bukan 1-2 kali, sering dia lakukan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, di gereja loh. Halo, apalagi HP ya, apalagi di kamar nggak ada orang lain lihat. Apa sih isi HP kita? Istrinya sampai gak bisa buka HP-nya. Gak boleh itu. Ya kalau saudara mau nurut khotbah saya, nah nurut suara Tuhan ini. Kalau saudara percaya ini suara Tuhan, firman Allah, begitu bahaya memang. Saudara itu pencobaan yang bahaya. Oh privasi Pak Lukas. Kalau saudara sudah nikah, tanya istri saya, boleh lihat HP saya. Ping dari siapa Pak? Oh iya iki lho koncoku lho Tuhan. Oh. Iki enggak ping dikei apa? Pin dikasih sidik jari jempol kaki saudara supaya sulit lagi kan jempol kaki. Sama foto muka kan ada scan itu saudara. Mata kanan mata kiri itu buka itu nunggu setengah jam itu saudara. Untuk pinnya saja. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan bukan begitu sih. Kita ada di bayang-bayang seperti itu. Kita ini ada di bayang-bayang Bapak Ibu. Dan saudara itu sebabnya next sadarlah dan berjaga-jaga. Ada beberapa orang berkata, enggaklah Pak Lukas. Kalau kita orang Kristen, kita anak Tuhan, umat pilihan Allah, kita enggak bakal kena pencobaan. No. Israel itu umat pilihan Allah. Makanya Paulus menggunakan gambaran Israel untuk kita diingatkan tentang pencobaan ini. Saya pendeta, saudara-saudara. Ini saya saksikan, ada istri saya. Makanya kemana-mana kalau saudara perhatikan, saya kalau khotbah di sini ada temennya. Kalau nggak ada, berarti saya waktunya itu mepet. Dan saya akan pulang tepat waktu seperti saya mesti ngomong ke istri saya. Di mana? Ini, mesti. Saudara satu kali saya pelayanan di satu kota
yang dingin desa yang wisata. Saya sama yang biasa setir itu Pak Heru itu namanya. Saya ngomong, kamu anterin aku. Bisa enggak? Sabtu ini saya khotbah itu di 2 kota sekaligus. Jadi Sabtu kita ada di kota itu pagi, siang, malam mesti berangkat ke kota Malang. Dari Malang itu enggak jauh. Itu tempat wisata, bukan Kota Batu. Tempat wisata lebih dingin dan jarang orang ke sana. Saudara, saya ada di sana, kemudian siang selesai kebaktian, saya turun cari tempat makan, saudara. Loh, ini tempat makan biasa. Ayam, apa ya? Ayam panggang. Apa ini? Tumpeng. Nah, ini enak ini. Saudara, siang-siang ngomong gini, saudara, pencobaan juga. Saudara tahu, saya begitu masuk, saya lihat, saya pakai batik gini ya, saudara. Terus saya datang ke warungnya, saya lihat semua yang ngerjain mbak-mbak. Mbak-mbak. Jangan tanya, cantik Pak Lukas, jangan tanya itu. Tapi mbak-mbak, ada ibunya satu yang agak tua. Lalu saya datang, Mbak, mau makan kok? Ya iyalah Pak, itu pertanyaan paling mubazir di dunia. Ini rumah makan apa toko bangunan? Kok saya tanya, saudara. Saya ngomong, iya Mbak, mau makan. Makan apa? Ya sudah, saya mau ayam tumpeng, nasi tumpeng ayam. 2 ya Mbak. Lalu mbaknya tanya, dada apa paha Mbak? Saya jawab, paha. Saya tanya, oh dia minta dada, saya juga minta dada. Dada 2. Saudara tahu mbaknya dengan genit-genit, saudara datangi saya terus ngomong, kanan apa kiri? Mati nggak saudara-saudara? Saya pendeta syok Ada bapak-bapak di sini langsung, oh sayang kok Pak Luka, coba no aku Pak, tak jauh telepon. Saya terdiam sejenak, kaget saya. Ih gila ya gitu. Ini bukan cowok, atau mungkin saya bukan orang begitu, saya pendeta. Tapi bukan cowok yang goda, tapi kita. Dan saudara tahu, saya jawab, maksudnya Mbak itu. Ibunya nggak jauh dari situ, langsung noleh. Wih, sembarangan naik, namanya disebut gitu terus. Dia marah. Oh maaf Pak, gitu masuk. Terus ibunya yang lain. Kemungkinan besar rumah makan itu memang nggak benar itu. Kemungkinan sih. Tapi saudara saya kasih tahu itu rumah makan satu-satunya yang cukup baik di situ. Beberapa orang dalam pencobaan, setelah ini mau tanya alamatnya di mana ini, saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, bukankah semua kita sadarlah bahwa kita ada di bawah bayang-bayang pencobaan? Apakah saudara cuma jemaat ataukah pendeta seperti saya? HP masing-masing di tanganmu. Engkau yang memilih kiri atau kanan, baik atau buruk. Dan semuanya itu saudara ada di tangan saudara. Kita dicobai dengan berbagai macam. Yang pertama, sadari ini. Saudara tahu kodok? Tadi saya mau tanya istri saya mau buka sebetulnya mau cari, saudara. Saudara tahu kodok? Binatang itu diciptakan Tuhan itu punya alat-alat untuk pengamanan diri. Contoh bunglon itu mimikri. Nah kodok ini kulitnya, Bapak. Kalau mimikri itu bunglon nempel di hitam jadi warna hitam, nempel di batik jadi warna batik ya, nggak ngerti ya, coba nah ya, kayak enggak ya, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kodok, tahu kodok? Kayaknya wajah-wajah lebih tahu, saya menyebutnya suike, lebih gampang. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kodok itu gimana sih? Kalau kita ngerebus kodok hidup, air dipanasin, mendidih, kodok dipegang, diuncalno masuk. Kira-kira apa yang terjadi? Kodoknya mencolot. Tak jamin, cobaan. Tidak langsung mati, kecuali saudara nyemplung none itu smackdown kelas berat, jebrak, mati langsung gini saudara. Lah itu nggak usah air panas, di lantai mati deh. Cemplung nong gini saudara, pasti kodoknya akan meloncat. Nah kodok itu punya kemampuan, nah ini yang saya cari namanya. Kulitnya itu beradaptasi dengan suhu di luar. Jadi caranya gimana? Kodok hidup, saudara cemplung dulu air dingin, dipanci, pelan-pelan taruhan. Lalu nyalakan apinya pelan-pelan. Sudah biarkan aja. Enggak dia loncat. Dia akan menyamakan suhunya. Dingin ya dingin, rodo anget kok enak ya anget ya. Wah, sauna ini. Oh, puji Tuhan ini bagus ini. Nah, dia terus enggak tahu nih, wah mendidih. Kodok berubah menjadi terima kasih ya, saudara. Anak langgananku pindah itu ya, di tempat Pak Yakub itu ada tuh, Grace itu. Wah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kembali kepada firman Allah. Saudara, jadi mari kita sadar sungguh-sungguh. Saudara, kalau saudara nggak sadar, ini kita di bawah bayang-bayang loh pencobaan. Lu Pak Lukas, aku wis tuwek, lu kok wis tuwek.
Oh, no kakek-kakek masuk penjara gara-gara cewek ya ada, saudara. Yang mati di tempat maaf, nakal ya gak kurang. Jantungnya gak kuat soalnya. Malu-maluin. Maluin nama Tuhan kalau Kristen. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama sadarilah setiap kita di bawah bayang-bayang pencobaan. Yang setuju ngomong amin. Yang kedua, yuk kita lihat ayat 12. Ya, ayat 12. Ya. Ayat yang ke-12 berkata begini Bapak Ibu. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kembalikan ke khotbah saya saja. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua bagaimana sih? Yang kedua jangan sombong. Bersandarlah pada Tuhan setiap hari. Yang ngomong bersandar Tuhan setiap hari. 1, 2, 3. Jangan sombong. Ada banyak orang Kristen merasa, oh saya pendeta, saya kebal dengan pencobaan. Saya doa itu 20 jam setiap hari. Loh turunnya jam biru, saudara. Ada pendeta itu 9 jam loh satu hari. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. 9 jam doa. Papa saya itu pendoa. Suka doa karena kami dari gereja GPPS. Gereja Pantai Kosta Pusat Pendoa se-Surabaya, saudara-saudara. GPPS. Karena doanya itu yang terkenal kuat. Ingat ya Om Ishak Liu ya. Doanya itu bisa 10 jam. Papi saya itu doa gitu. Kalau kami sudah diajak doa, wes kakak saya sudah naik motor keluar, adik saya naik sepeda keluar, saya mau keluar, kena. Saya selalu terakhir. Jadi nunggui papi saya sembahyang, haleluya. Diajari lagu-lagu yang dulu-dulu. Makanya saya tahu lagu dulu semua yang saudara nggak ngerti. Apalagi ini lagu baru-baru GPC siapa, NDC, saya taunya lagu lama-lama. Ku tahu Tuhan ada. Nah, saudara, dalam kesesakan Dia ada, dalam susah Dia ada. Loh gitu lagunya. Kalau iblis kata ya tiada, ku tahu Tuhan ada. Nanti papi saya nyambung. Oleh cinta. Jemaat sekarang iso turu saudara. Gula tebus 6/8, 3/4. Tapi lagu dulu kan mengena ya. Saya itu bisa pertamanya wis males aku doa itu. Papi saya ngomong gini, papi saya pinter. Wis aja melok kukumu mbek adikmu. Kamu ngomong haleluya, haleluya, ping 100, hitungan, ping 100. Hitungan, nanti tak kasih uang cepet. Senang saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Papi nyanyi. Oleh, saya jadi bingung. Sudah 100, nggak ngerti hilang. Ulang dari awal. Sampai satu kali saya sembahyang sama papi saya itu disentuh Tuhan dengan lagunya. Air mata saya nggak bisa berhenti. Kalau iblis kata Yesus tiada, ku tahu Tuhan ada. Tiba-tiba Tuhan menjamah saya gitu. Saya masih SMP kelas 3 saya masih ingat. Saya nangis, saya menyembah Tuhan. Saya sudah gak mikir lagi, duit cepet gak usah dikekno aku. Aku tak penyembahan aja. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita mesti bersandar Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita merasa, kita pendeta kok. Gak mungkin. Kita rajin doa kok. Nih saudara, satu kali saya kasih kesaksian aja, ilustrasi aja saudara. Tapi ini benar-benar loh. Saya ini diundang KKR. Nah saya waktu itu belum bisa naik mobil. Oh, diomongi saya ini gak pinter kok. Naik mobil apalagi kalau manual. Jadi saya panggil komuda saya semangat. Wih kalau KKR nyanyi lompat-lompat, dijamah Tuhan, nangis-nangis, dia mengikuti KKR di mana-mana dan sebagainya. Dan dia ikut saya. Tetap bilang, kamu antar aku ya. Oh jalan saudara. Dia nyanyi lagu lama sih. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah itu kan pakai nyetir, lewat Belawuran tahu ya saudara? Kok Belawuran? Apa itu pasarin loh? Bukan yang dekat sini. Keputaran itu kan belok gini sih saudara. Karena di gedung bioskop lama dulu. Ya, nah, saya ngomong ya ikut tuh umur ya saudara. Saya kira gak ono. Ya sebelah Kokari sekarang itu. Nah itu saudara ada itu kan dekat Sinlui. Nah ada anak-anak SMA pulang gitu. Nah saudara kan Rocky mini-mini gitu. Yang lipat-lipat terus kotak-kotak.
Dan itu bulan Oktober, gugur kan. Itu kan anginnya banter. Jadi roknya itu gini. Saya itu duduk di samping pakai dasi. Ini mau KKR nih siang, sore-sore. Jam 2:30 kira-kira. Jam 2, jam 3 lah. KKR-nya jam 4. Jadi dia lewat seret gitu. Ini cewek ini kena angin roknya. Yut naik. Tapi dia lagi sibuk nunggu atau apa gitu. Ini naik. Saudara, yang saya lakukan adalah lihat samping saya. Sambil nyanyi loh dia. Ada kuasa. Dari lewat ya. Ada kuasa terusnya ini. Saya lawat tidak. Tak omong dalam nama Yesus ngawur ya kan delok. Pupune arek wedok ini loh. Mulute ada kuasa, tapi matae dalam darahnya darah dum. Saudara jangan merasa ya kita gitu. Satu kali saya sama istri saya khotbah di Tanjung Pinang kalau saya nggak salah. Tapi saya ke Singapura lebih dulu waktu itu. Saya lupa tahun berapa. Saya ada di bandara, masih di Juanda sana. Yang lama dulu ya, kalau nggak salah waktu itu. Saya duduk sama istri saya. Lalu di depan saya itu ada pendeta, saudara. Saya pendeta bukan pendeta. Kalau saya tahu pendeta berarti bukan Kristen. Soalnya pendeta Kristen model saya gini kan lebih cocok jadi pengusaha ya. Enggak ya saudara. Sales ya. Saudara. Jadi saya tahu dia rohaniawan lah gitu. Saudara, tangannya megang alat doa gitu kan. Terus berdoa kan. Saya lihat, saya ngomong sama istri saya ngomong lah deket gini. Supaya dianggap pura-pura sayang gitu loh saudara. Saya tak ngomongin, saya manggil saya. Dulu entah kita loh, pendeta kok kalah ya. Mestinya kita nunggu gini nih sembahyang, haleluya gitu. Kalau enggak baca-baca kitab suci lah. Lihatan sebelah dia terus. Lewat saudara. Artis Hongkong lewat saudara. Ya orang Indonesia sih. Tapi bajunya keliwir-keliwir saudara. Putih cantik gitu kan. Keliwir-keliwir kena angin hus gitu. Dan ngeri saudara. Saya begitu lewat depan. Pertama yang saya toleh teman saya ini saudara. Seret, bener. Dalam hatiku gak kuat doa ya saudara-saudara. Jangan sombong. Setiap kita diwaspadakan oleh Paulus. Next. Sebagaimana umat Israel, saudara-saudara, kalau saudara membaca ayat 1-5 supaya cepat. Saudara, ayat 1-5 mereka itu sudah mengalami pengalaman rohani yang luar biasa. Baca ya nanti. Mereka sudah dibaptis dengan air laut. Mereka dibaptis dengan tiang awan, tiang api. Baca nanti. Mereka mengalami pemeliharaan yang luar biasa seperti saya dan saudara. Mengalami pengalaman-pengalaman rohani. Toh dicobai dan gagal gitu. Makanya ulang-ulang 2 kali lihat tentang contohnya. Bu sombong, bu merasa hebat. Next, ingat siapa kita. Apa lagunya? Ingat siapa kita. Saudara dan saya adalah tanah liat. Ingat siapa kita. Kita cuma diciptakan dari debu dan tanah. Saya kira saya masih ingat saya ngasih ilustrasi di sini. Saya kan anak pendeta yang sederhana, saudara. Sampai hari ini papi saya nggak pernah belikan saya robot-robotan. Walaupun saya terharu banget sama papi saya yang cinta anak-anaknya. Saya ini nangis lah ingat papi saya. Karena cintanya kepada anak-anaknya, termasuk saya ini. Papi saya itu nekat naik kapal. Biaya pesawat itu saudara mestinya. Tapi naik kapal berhari-hari hanya untuk membelikan saya jam tangan. Saudara. Satu kali Natal papi saya datang bawa saya mainan, tapi saya yang mainan yang saya minta nggak pernah dikasih. Tapi papi saya itu berusaha sungguh. Nah saudara, saya bikin robot-robotan dari lempung. Kalau dari lempung tanah liat loh. Kalau sekarang ya nggak ada, saudara mau ngalamani rumah di Surabaya kan sing punya halaman. Kalau dulu kan punya halaman gitu loh. Gereja saya juga punya halaman dulu. Sekarang dintekno saudara, gak cukup ruangannya kan gitu. Saudara, lalu kita gali tanah, bikin lempung, terus bikin robot-robotan. Nunggu musim hujan. Jadi bikin jadi. Terus kena panas, jam 12 itu kena panas. Jadi saya pintar tak kasih kayu, beteng, untuk tengah-tengahnya. Supaya gak pernah saya sekolah saya masih SD itu. Gak pernah ikut insinyur, tapi saya tahu mesti ono ragangannya kuat gitu. Dibikin kokoh, gede saudara. Segini gitu. Saya bikin, saya panasin supaya keras. Jam 12:30 gerimis. Terus gitu. Tetap saya taruh situ. Namanya anak SD gak mikir saudara. Saya mundur tok.
mulai gerimis jadi rintik-rintik. Rintik-rintik jadi agak deres. Apa yang terjadi dengan robot saya? Ada yang tahu? Dalam bahasa Yunani itu mblenyek, saudara. Belonyok. Atasnya kita loh dari debu tanah. Sanggup tak kita lawan pencobaan sendiri? Makanya lihat gambarnya saudara, kita loh dari debu tanah. Daud ngomong, Tuhan kau tahu aku bergumul. Mazmur 51, tapi saya nggak bacakan supaya cepat sedikit. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, next. Jangan merasa diri kuat Bapak Ibu. Bersandarlah pada anugerah Tuhan setiap hari. Makanya saat teduh itu setiap hari penting. Yang setuju katakan amin. Yesus itu mengingatkan next. Tuhan Yesus mengingatkan di Taman Getsemani kepada murid-murid yang ketiduran. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan kalah, jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi siapa sih atasi kita? Persandaran kita, kekuatan kita hanya di dalam Yesus. Yang setuju katakan amin. Loh kenapa Pak Lukas? Next supaya cepat nih. Saudara, karena Yesus pernah dicobai. Bukankah kita di gospel center sih? Bukankah Yesus di atas kayu salib dicobai? Pencobaan yang gak mungkin dialami oleh manusia siapapun di dunia ini. Tetapi dia telah menang atas pencobaan. Supaya ia dapat menolong saudara dan saya yang dicobai. Yang percaya katakan amin. Ibrani pasal 2 ayat 18. Sebab oleh karena Yesus sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai, saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Persandaran kita Tuhan, kekuatan kita Tuhan. Tidak ada yang lain. Yang terakhir saudara. Yuk next. Yang terakhir di ayat 13. Gak usah saya baca, sudah dibaca. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa. Yang terakhir yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Percayai firman Tuhan. Loh hilang. Sorry. Belum next mas. Ya belum. Iya sama-sama 1, 2, 3. Percayai firman Tuhan tentang pencobaan yang. Jangan percaya kepada omongan kita sendiri, apalagi omongan iblis. Next, gimana sih Pak Lukas? Apa yang dikatakan Tuhan? Saudara-saudara, next, kita sering ngomong, pencobaan yang ku alami ini luar biasa loh. Ingat, bukan saya ngomong soal masalah ya, tapi godaannya itu loh luar biasa. Sampai rasa-rasanya nggak kuat, tapi firman Tuhan ngomong apa? Pencobaan yang kamu alami, next, pencobaan yang banyak orang Kristen ikut-ikut dunia itu. Iman kuat Pak Lukas. Imron enggak, saudara. No. Tuhan ngomong, pencobaan apapun yang sebetulnya kita alami, itu pencobaan yang setuju ngomong amin. Godaan yang kau alami, godaan yang kalau dengan Tuhan sih. Ini firman Tuhan kok. Yang kedua, pencobaan ini kita sering ngomong melampaui kekuatanku Pak Lukas. Makanya aku sering kalah. Saudara keliru. Kita harus mengubahnya seperti apa yang kata firman Tuhan. Pencobaan yang kita alami tidak melebihi. Loh Tuhan sih ngomong kok. Kita kok percaya mbak situ. Mesti ini percaya mbak ini. Tuhan yang memberi kekuatan. Yang setuju katakan amin. Kita sering ngomong next. Aku gak mampu. Ya iya memang betul itu ada betulnya sih. Saudara saya gak mampu. Next. Tuhan ngomong. Aku yang akan memampukan kamu. Yang setuju katakan amin. Lah kan gitu. Ada yang ada dalam pencobaan hari-hari ini. Godaan, jauh dari Tuhan, apalah. Yang terakhir, kita sering ngomong kalau dalam pencobaan, aduh ini wis terakhir ini, gak ada jalan lain Pak Lukas. Firman Tuhan ngomong, aku akan memberi jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Hati-hati Bapak Ibu, mari kita sadar, kita hidup di bawah bayang-bayang pencobaan. Yang kedua, jangan mengandalkan diri sendiri. Yang bisa kita andalkan tuh hanya Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sanggup memberi kekuatan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Dan percayai pencobaan menurut Alkitab itu apa? Godaan itu biasa kok. Kita akan terus digodai sepanjang perjalanan kita. Kita akan terus ada di bawah-bawah pencobaan itu. Tetapi Tuhan berkata, aku setia, aku akan memampukan engkau, aku akan memberi jalan keluar supaya engkau sanggup menanggung. Tuhan memberkati saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yuk kita sama-sama nyanyikan satu pujian. Engkaulah perisaiku, ku kan berdiri. Engkaulah perisai. Engkau
Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai bayang-bayang cobaan. Karena kami masih hidup di bumi ini. Itu sebabnya kami membutuhkan kekuatan Tuhan. Sebab siapapun kami hanya manusia yang terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas, yang akan terus membawa kami semakin hari. Semakin kami mengenal akan Engkau, semakin kami juga tahu akan setiap dunia ini Tuhan, yang begitu menarik kami untuk hidup di dalamnya. Tapi kami tahu ketika kami mengenal Engkau,
Kami juga akan terus mengenal kebenaran-Mu melewati relasi sehingga kami benar-benar diberikan kekuatan, kemampuan untuk kami boleh menghadapi dunia ini dan kami boleh mengalahkan setiap pencobaan bahkan godaan apapun. Itu sebabnya terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur Bapa karena Engkau kembali ingatkan kami betapa selama kami hidup di bumi penuh dengan cobaan, karena kami hidup di tengah-tengah bayang-bayang pencobaan yang tidak pernah berhenti. Itu sebabnya kami mau Tuhan tetap mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya dalam setiap langkah hidup kami. Kami mau mempercayai firman Tuhan, bukan sekedar mendengar, tapi kami mau melakukan setiap apa yang Bapa kehendaki dalam hidup kami. Dan kami tahu anugerah kasih karunia Tuhan akan tetap menyertai kami. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Lukas yang sudah menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh mengingat bukan dengan kekuatan kami, sungguh-sungguh hanya dengan kekuatan Tuhan kami sanggup melakukannya apa yang Bapa kehendaki dalam hidup kami, supaya kami tetap berjaga-jaga. Tuhan berkati Pak Lukas, Ibu Meta. Tuhan pakai kedua hamba-Mu ini Tuhan, boleh senantiasa meluaskan kerajaan Allah di bumi ini, boleh membawa banyak jiwa-jiwa, boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, sehingga kami semua boleh berjaga-jaga dengan kebenaran firman. Kau memberkati dalam pekerjaannya, dalam di mana Tuhan sudah bawa mereka boleh menjadi gembala. Biarlah Bapa Engkau berikan kasih-Mu yang melimpah, kasih karunia anugerah-Mu melimpah dalam setiap kehidupannya. Tuhan pakai lebih lagi untuk kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, dan untuk kami semua benar-benar kami rindu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu itu benar ada dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami terus berjaga-jaga mengandalkan Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silahkan duduk saudara. Saudara diberkati firman Tuhan, amin. Ya, ingat itu yang terus saya garis